Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman pecinta tanaman anggur. Ketemu lagi dengan saya di channel saya Bertani Anggur. Di video kali ini saya akan membuat sebuah cerita tentang pengalaman saya di lapangan bertemu dengan beberapa teman-teman pecinta anggur yang sudah menanam anggur, tapi ternyata hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, teman-teman. Jadi ketika mereka beli taunya anggur merah, anggur hitam, anggur hijau, tapi ternyata ketika ditanam yang didapat adalah hasilnya anggur yang masam, buahnya kecil, sehingga tidak bisa dinikmati. Nah, di video ini saya akan mencontohkan kepada teman-teman yang sudah memiliki pengalaman itu. Jadi yang mempunyai tanaman anggur yang ternyata anggurnya adalah buahnya masam, buahnya kecil, sehingga tidak bisa dinikmati. Nah, teman-teman bisa mencoba cara yang saya terapkan ini. Saya yakin teman-teman yang pemula pun yang punya anggur bisa mempraktekkan langkah-langkah saya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil buah anggur yang lebih bagus, lebih besar, dan rasanya lebih manis, sehingga teman-teman bisa benar-benar menikmati tanaman anggur yang sudah teman-teman tanam. Lebih lanjut langsung kita praktekkan dengan video saya. Baik teman-teman, ini adalah contoh tanaman anggur yang sudah kita pangkas. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti cara saya, anggur yang teman-teman tanam yang buahnya tidak enak, masih kecil, akan masam, harus kita lakukan pemangkasan, teman-teman. Seberapa ukurannya nanti tergantung dari keinginan teman-teman masing-masing. Nah, ini pohon aslinya, ini sudah cukup besar dan sudah cukup tinggi, bahkan menghasilkan buah, tapi karena ini jenisnya Isabella sehingga buahnya tidak enak. Nah, ini kita pangkas, ini juga ujungnya kita pangkas, sama kita pangkas. Nah, metode yang saya lakukan adalah dengan menumbuhkan bat baru, jadi tunas baru, sehingga saya lebih suka ini metodenya dengan cara sambung batang sayur. Jadi batangnya itu masih muda. Nah, ini sudah tumbuh ya. Ini kan karena saya pelihara cukup dengan satu batang sayur tunas baru yang keluar dari batang lama. Nah, ini kita sudah tinggi karena akan kita sambung, sehingga cukup kita panjangkan sekitar antara setengah meteran. Nah, nanti kita potes, kita hentikan. Ini juga begini, jadi begitu keluar tunas kita hentikan. Ini akan memicu ukurannya batang jadi lebih besar, daun-daunnya juga ikut membesar, sehingga nanti dalam proses fotosintesis juga akan sangat membantu, teman-teman. Nah, nantinya ini daun-daun ini tidak akan saya buang, jadi kita manfaatkan juga. Bahkan nanti ketika sampai selesai penyambungan, daun-daun di bawah sambungan tidak akan kita hilangkan. Jadi kalau nanti atas kan pasti kita potong, tapi bagian bawah dua daun ini tidak kita buang. Dan dalam proses ini juga kita tidak memotong di sini, tapi kita akan memberikan sedikit goresan membagi batang, sehingga karena ini kan benar-benar habis ya, teman-teman. Jadi daunnya ini akan sangat membantu dalam proses fotosintesis, sehingga pengolahan makan tetap lancar dan pohonnya juga tetap akan. Lanjut ke perlengkapan yang kita butuhkan untuk proses penyambungan batang sayur anggur. Untuk melakukan penyambungan, teman-teman membutuhkan beberapa bahan, yaitu entres anggur
muda yang ingin kita sambungkan nanti. Nah, ini. Kemudian silet atau bisa juga menggunakan pisau atau cutter, nanti juga parafilm untuk pembungkus bahan. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan plastik es tapi dibikin lebih tipis, jadi ditarik. Nah, ini juga spidol, ini nanti penanda kapan tanggal dan hari. Kita juga menggunakan gunting untuk nanti ketika kita memotong entres yang akan kita gunakan. Lanjut ya teman-teman, jadi proses disambung sayur, sambung batang muda tanaman anggur, ini kita harus membutuhkan entres yang bagus juga. Usahakan batnya itu besar dan menonjol. Ini kalau yang saya pegang ini karena memang masih bat pertumbuhan, jadi bentuk tunasnya lancip. Nah, ini pertunasannya lancip. Ini jadi nanti akan prosesnya hanya menghasilkan batang-batang baru. Tapi kalau pas teman-teman menemukan batnya bentuknya benar-benar menonjol dan bulat, biasanya akan ada bonus buah. Kalau saya, karena ini adalah untuk mempersiapkan tanamannya dulu, maka saya yang penting sudah muncul tunas bat dan bisa kita sambung. Nah, untuk persiapannya, batang ini kita lapisi dengan parafilm teman-teman. Jadi ini adalah plastik film khusus untuk proses grafting, atau teman-teman juga bisa menggunakan plastik TS yang kita bikin tipis. Jadi ini kita lapisi full penuh dari ujung sampai bawah. Dan untuk di bagian mata tunas, di bagian mata batnya kita bikin lapisannya lebih tipis, jadi kita bisa tarik plastiknya lebih panjang sehingga ketika nanti batnya tumbuh tidak akan mengalami kesulitan dalam menembus lapisan plastik yang kita ikatkan. Nah, ini jadi kita sisakan sekitar 3-5 cm. Ini untuk persiapan nanti kita potong, kita sobek jadi membentuk huruf V. Jadi bagian kanan kirinya kita gores, kita potong untuk tajam. Nah, lanjut ya ke proses mulai perlukaan untuk kita nanti menempatkan entres di batang sayur, batang muda tanaman anggur kita. Jadi usahakan ini kalau teman-teman di dalam menyambung, kita usahakan di bagian bawah itu masih ada sisa 1, 2 atau mungkin 3 daun. Jadi nanti adalah akan sangat membantu dalam pertumbuhan tanaman selanjutnya teman-teman. Jadi sangat-sangat pentingnya daun pada anggur. Ini sebagai pengenalan teman-teman untuk awal ya. Jadi nanti seperti tadi ya, kita sisakan 2 daun di bawah. Nah, ini bagian atas jangan sampai putus ya teman-teman. Jadi kita hanya perlakukan satu perlukaan sampai setengah batang, kemudian usahakan lurus turun ke bawah sekitar 2-3 sentian. Jadi pelan-pelan aja, karena ini kan juga pekerjaan yang tidak perlu tergesa-gesa. Jadi ini setengah ya teman-teman. Jadi teman bisa lihat setengah, kemudian turun setengah senti, kita potong di bagian yang kita sobek tadi. Ya. Nah, jadi ini karena prosesnya tidak kita potong, tapi kita sisipkan. Pastinya kalau tidak diberi rongga, batang akan menumpuk dan akan muncul rongga udara, dan ini akan sangat mengganggu dalam proses penyambungan. Teman-teman juga perlu memperhatikan tunas. Jadi kalau ini tunas ke kanan ke kiri dan
perlukaan cutting juga perlukaan entres juga perlu memperhatikan itu. Jadi kalau semisal di bawah ini sudah ada tunas yang ke kanan, maka nanti tunas dari entres kita posisikan ke kiri. Itu akan tetap mengikuti sunnatullahnya tanaman anggur. Jadi kalau tunas kanan ya nanti berikutnya kiri, kalau kiri ya berikutnya kanan. Jadi tidak mengganggu proses pertumbuhan. Nah, ini sudah kita lancipkan bentuk V, kemudian kita sisipkan sambil kita pegang, kita tahan, jangan sampai patah ya teman-teman. Jadi usahakan rapi, tetap lurus, tekan dan tidak ada rongga. Kenapa? Karena ini akan sangat berpengaruh dalam kesuksesan menyambung batang sayur tanaman anggur ini. Setelah rapi dan rapat tanpa rongga, bisa kita lakukan penutupan dengan menggunakan plastik. Ini karena saya menggunakan parafilm, maka kita lapisinya dengan parafilm ya teman-teman. Enaknya parafilm itu kita nggak perlu lagi membuka, kita nggak perlu lagi menyobek atau dan sebagainya. Jadi kalau ini sudah sekitar 2 mingguan, itu parafilm akan retak dan pecah sendiri. Nah, di tempat saya karena ini di luar dan kadang kehujanan dan kepanasan, maka pelapisannya kami melakukan dengan 2 kali karena yaitu tadi menghindari cepat retaknya parafilm. Kalau teman-teman menggunakan plastik lilin atau plastik es itu bisa ditarik agak tipis. Nah, bisa kita lapisi dan nanti kalau sudah gabung sekitar 1-2 bulan atau mungkin biarkan sampai benar-benar tumbuh dan kelihatan tercekik karena pertumbuhannya sudah kelihatan, itu baru nanti plastiknya kita buang. Tapi kalau parafilm ini sudah kita biarkan saja, nanti akan hancur sendiri ketika batang tanaman itu semakin membesar. Jadi begitu dia membesar maka parafilm ini akan retak sendiri dan lepas sendiri. Usahakan rapi ya teman-teman, rapi dan tertutup rapat sehingga tidak ada air yang masuk. Karena ini kan musim hujan, jadi ada resiko air hujan masuk dan menyebabkan busuk entres, dan kalau busuk maka sambungannya akan gagal karena tidak terjadi penyatuan kambium dari batang sayur anggur yang kita sambungkan dengan entres baru yang kita sambungkan. Jangan lupa diberi tanda, dikode entres yang kita sambung ini jenisnya apa dan juga tanggal penyambungan kita. Jadi kita bisa tahu tentang pertumbuhannya karena kemungkinan 2 minggu kemudian sudah terlihat nyambung. Nah teman-teman, ini jadi hasil dari sambung sisip sayur dari batang muda anggur dengan entres anggur. Dan ini kita sudah tadi kita kasih kode tanaman dan tanggalnya kita melakukan penyambungan. Ini ada 2 mata tunas yang sudah kita sambung. Kita biarkan daun-daun dari batang sayur anggur yang kita sambung tadi ini kita tidak buang karena ini akan membantu proses fotosintesis dari tanaman itu sendiri. Nah, ini adalah contoh dari proses sambung batang sayur dari entres anggur yang kita lakukan pada tanggal 20 bulan Desember kemarin dan sudah keluar. Nah, kita pakai 3 bed tapi yang keluar baru 1-2, yang paling bawah ini belum mau tumbuh dan yang ini paling atas sudah ngacir hampir 30 cm dan ujungnya melengkung. Itu sebagai tanda bahwa nutrisinya terpenuhi.
Ini juga salah satu contoh dari sambung sayur entres muda dengan batang anggur muda yang sudah berhasil kemarin di batang pohon Isabella dan produk sudah kami kirimkan. Kemudian kalau ada beberapa teman yang sudah pernah nonton di video di YouTube yang lain, mungkin kenapa tidak langsung ditempel grafting, jadi begitu potong langsung disambung. Nah, ini juga saya lakukan, tapi untuk teman-teman yang pemula, saran saya jangan ini karena resikonya masih banyak entres yang akan mati karena batang yang baru saja kita potong itu dalam kondisi stres dan kaget, sehingga nutrisinya tidak tersalurkan dengan sempurna, dan efek fatalnya adalah entres yang kita sambungkan gagal nyambung dan mati. Ya, ini adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan untuk mengupgrade tanaman anggur kita yang ternyata belum sesuai dengan harapan. Oke, demikian teman-teman video tentang cara mengupgrade anggur. Jadi untuk teman-teman yang sudah menanam anggur tapi ternyata hasil buahnya tidak sesuai yang diharapkan, jadi ketika saatnya sudah menanam lama, 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang 3 tahun, tapi ternyata hasil buah anggurnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, bisa melakukan praktek yang saya videokan di video tersebut. Tapi bila teman-teman masih mengalami kesulitan, bahkan mungkin masih ada rasa takut untuk mengupgrade anggurnya masing-masing, teman-teman bisa kontak saya. Jadi kami di Bertani Anggur juga mempunyai program top walking anggur, jadi mengupgrade anggur. Tentunya untuk jenisnya tergantung dari stok entres yang kita punya, atau bisa juga teman-teman yang belanja pengen entres apa, nanti kita tinggal membantu untuk menyambungkan. Sementara ini untuk saya sendiri cukup untuk teman-teman yang ada di Kota Semarang. Jadi untuk teman-teman yang di luar Kota Semarang mungkin bisa kontak, nanti akan saya bantu untuk menghubungi teman-teman di luar Kota Semarang yang melakukan juga top walking atau juga mungkin penyambungan anggur, jadi upgrade anggur yang kurang enak jadi anggur yang lebih manis dan mungkin buahnya bisa lebih besar. Jangan lupa untuk like, komen, jangan lupa untuk jempolnya, bisa share video saya. Kalau mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Bila bermanfaat video ini untuk Anda dan teman-teman Anda, mungkin bisa dibagikan video saya kali ini. Demikian teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya di channel Bertani Anggur. Salam Bertani Anggur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.